Efesus pasal 6, kita menemukan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20, itu perlengkapan senjata Allah. Tapi perlengkapan senjata Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perlengkapan untuk bertahan. Lalu yang kedua, perlengkapan untuk menyerang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada perlengkapan untuk bertahan, tetapi ada perlengkapan untuk menyerang. Perlengkapan untuk bertahan itu antara lain kasut atau sepatu, saudara, ikat pinggang, lalu baju sirah, ketopong keselamatan, perisai iman. Itu adalah bagian daripada senjata Allah yang kita pakai untuk sistem bertahan. Tetapi saudara ingat baik-baik, yang kedua, senjata Allah itu mempunyai fungsi yang kedua, yaitu untuk menyerang. Apa itu? Dikatakan pedang roh. Pedang itu tidak dipegang untuk pakai tangangan, sonde. Itu mesti pakai potong tuh. Ya toh? Masa Anda pegang pedang, lalu Anda bilang, serang, serang. Anda berdiri, sah? Kan saudara mungkin tuh, saudara. Pedang itu kan untuk hantam tuh. Pedang itu untuk belah. Pedang itu untuk saudaraku membunuh. Pedang itu untuk menghabiskan lawan, meruntuhkan lawan. Itu pedang. Nah, apakah pedang itu? Ayat itu mengatakan Efesus 6 ayat 17. Pedang itu adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senjata kuasa Allah yang kita pakai untuk meruntuhkan, untuk membinasakan, untuk mengalahkan, merobohkan setiap peperangan kita, perjuangan kita terhadap setan yang berusaha menyerang pikiran kita, keinginan yang berusaha menyerang pikiran kita, masalah yang berusaha menyerang pikiran kita, adalah kuasa firman Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Semua. Dan oleh firman itu kami berbahagia. Oleh firman itu kami diberkati. Oleh firman itu kami semakin memuliakan Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tempat ini juga kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kuasai tempat ini, waktu pemberitaan ini, kami serahkan semua. Tuhan ambil alih sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Semua kita yang rindu firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sore hari ini diberi kepercayaan untuk bisa ada bersama-sama dengan semua Bapak Mama, Bapak Saudara yang ada di persekutuan doa Kapernaum sore hari ini. Baik, saya ingin berbicara firman Tuhan pada kesempatan ini. Karena kita sedang ada di awal-awal bulan, ya, awal tahun maksud saya, di tahun 2025 ini, maka saya mau bicara soal hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan. Ya, karena kalau Tuhan izinkan kita menjalani sampai dengan bulan Desember nanti, itu berarti hidup kita itu harus betul-betul ada di dalam suatu perjuangan. Mengapa demikian? Karena saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan kitab Mazmur pasal yang ke-90, ketika pemazmur itu menyatakan bahwa kalau Tuhan kasih kita hidup di dunia ini 70, 80 kalau kita kuat. Lalu di ayat yang ke-10 dia bicara bahwa marilah kita menghitung hari-hari kita, ya, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Lalu di bagian terakhir di situ dikatakan bahwa sebab hari-hari kami itu adalah hari-hari orang upahan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini berarti memang kehidupan kekristenan itu tidak bisa lepas dari perjuangan-perjuangan. Kalau Tuhan izinkan kita memasuki 1 tahun, lalu kemudian melewati hari lepas hari, maka pasti di dalam setiap hari yang kita lewati, bulan yang kita lewati, itu ada saja tantangan-tantangan, ada saja masalah, ada saja hal-hal yang Tuhan izinkan. Dan itu membutuhkan perjuangan yang betul-betul
harus dikerjakan dalam hidup kita sekalian. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara soal perjuangan di dalam Alkitab, maka itu bertalian erat dengan banyak hal. Ya. Ada orang yang sedang bertanding atau berjuang untuk mengalahkan ya keinginan dagingnya. Ada orang juga yang sedang bertanding atau berjuang untuk mengatasi sejumlah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Ada juga orang yang sedang berjuang atau berperang menghadapi kekuatan setan, roh-roh jahat. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan dari hidup kita sebagai orang-orang percaya yang masih diberi waktu oleh Tuhan ada di planet bumi ini. Pasti saudaraku, kalau tidak berhadapan dengan peperangan melawan setan, ada pergumulan soal kedagingan kita, soal keinginan-keinginan. Kalau tidak berperang atau berjuang soal keinginan-keinginan, pasti kita akan berjuang dengan soal masalah, tantangan yang tidak tahu habis-habis henti-hentinya itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu hal terpenting yang seharusnya kita siapkan ya untuk kita ada di dalam peperangan ini atau perjuangan ini, perlombaan ini, pertandingan ini adalah mindset kita atau cara berpikir kita. Itu menjadi sesuatu yang akan membuat saudara dan saya bisa menang atau bisa kalah. Bisa bertahan atau saudaraku mundur. Bisa berjuang maju terus atau justru menyerah. Itu bergantung kepada pikiran kita. Sebab kalau pikiran kita ini sudah ditaklukkan, ya, baik itu oleh keinginan daging, ataupun oleh masalah-masalah, ataupun oleh pekerjaan kuasa kegelapan itu, kalau saudaraku, dia sudah menaklukkan pikiran kita, maka selesailah seluruh hidup kita. Ya. Kalau pikiran kita ini sudah ditaklukkan lebih dulu, maka saya ulang lagi, selesailah seluruh kehidupan kita. Karena yang menjadi fokus utama iblis itu adalah bagaimana menyerang pikiran manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya pada kesempatan diberkati sore hari ini mau bicara soal bagaimana kita memperjuangkan untuk pikiran kita itu tetap ada di dalam Kristus. Pikiran kita itu tetap ditaklukkan di dalam Kristus. Ini yang saya mau bicarakan pada sore hari ini. Saya mengajak kita untuk memperhatikan teks di dalam 2 Korintus. Pasal 10, ayat yang ke-3 mulai sampai dengan ayat yang ke-5 ya. Mari kita memperhatikan teks ini. 2 Korintus 10. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya baca ayat 3, Bapak Mama 4, 5 kita sama-sama ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, silakan ayat 4, 1, 2, 3. Ayat 5, 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Perhatikan saudaraku, di dalam ayat yang keempat itu, Paulus berkata, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5 di bagian terakhir, di sana dikatakan kami menawan. Nah, ini menarik sekali saudara. Segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi untuk apa peperangan atau perjuangan atau pertandingan yang dilukiskan di ayat 3 dan ayat 4, itu puncaknya adalah supaya kita bisa menawan atau kita semua bisa memiliki pikiran yang itu pikiran di dalam Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ingat baik-baik, saya mau sampaikan kepada kita. Kita masih ada di awal bulan ini, tetapi banyak orang yang kita lihat hari-hari ini sudah tidak bisa berjuang lagi. Itu terbukti kasus bunuh diri di kota ini, ya semacam apa ya? Sesuatu yang ya luar biasa, lomba itu ya. Masih kita di bulan Januari 4 orang ya, 4 atau 5 orang sudah bunuh diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan itu semua laki-laki. Saya berusaha mencari tahu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Survei atau badan WHO itu membuktikan memang dari kasus-kasus bunuh diri itu lebih banyak kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Ya. Laki-laki lebih banyak. Dari tahun ke tahun laki-laki yang lebih banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau kita bicara soal laki-laki secara psikologi ya, saudara, itu laki-laki itu lebih identik dengan orang-orang yang suka berpikir. Ya, saudara. Kalau wanita itu perasaan. Ya. Kalau laki-laki berpikir. Kalau bencong, campuran. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi laki-laki itu, pikiran itu menjadi faktor utama. Ya, saudara yang terkasih. Nah, kenapa banyak laki-laki bunuh diri, saudara? Karena sekali lagi, pikirannya tidak takluk kepada Kristus. Kalau setan sudah masuk, ya, saudara, setan sudah menguasai pikiran seseorang, maka selesailah. Ya. Ketika dia berpikir, hanya berpikir negatif. Berpikir segala hal yang jahat. Berpikir hal-hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun percobaan bunuh diri itu lebih banyak wanita. Nah, tapi perempuan itu cuma coba-coba. Ya. Kalau laki-laki bukan coba-coba, langsung sekaligus. Saudara, percobaan bunuh diri itu menurut presentasi perempuan lebih banyak. Saudara, sengaja angkat pisau, aku bunuh diri, omong kosong. Ya, saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Supasang tali habis, ya, masa di kamar DWA. Dia bilang, beta sudah di dalam kamar dan sebentar lagi engkau akan menemukan mayatku. Tapi begitu dia lihat tali, dia gamatar, saudara. Jadi dia sendiri akan jadi bunuh diri. Percobaan bunuh diri perempuan lebih banyak. Tapi kasus bunuh diri, itu laki-laki yang lebih pada sasarannya. Saudara, karena laki-laki tidak pakai tanya-tanya. Dia begitu lihat tali, langsung taruh, hela turun. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perempuan masih bermain perasaan. Laki-laki tidak lagi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada satu majalah di Kanada, namanya majalah Newsweek. Ya. Dia memberikan sebuah catatan dari satu kampus di Kanada, kampus yang cukup terkenal dalam suatu penelitian. Ya. Tentang bagaimana manusia dalam sehari dia berpikir. Ya. Manusia itu dalam satu hari dia menghasilkan itu 6.200 buah pikiran. Ya. Manusia. Jadi saudaraku, satu hari itu ada 6.200 pikiran yang kita hasilkan. Itu saudaraku di luar waktu tidur kita. Ya. Jadi dalam satu hari itu cukup banyak. Jadi kalau 6.200 buah pikiran, saudara yang terkasih, yang kita hasilkan dalam satu hari, itu berarti setiap 1 jam, itu manusia menghasilkan 380 buah pikiran. Saudara, 1 menit, itu berarti masing-masing kita, itu menghasilkan 6 buah pikiran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu kalau 6 buah pikiran dalam 1 menit, itu kalau pikiran baik, semua baik. Maka kalau itu 6 buah pikiran yang dalam 1 menit, itu ada yang sonde baik, waduh itu yang berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu yang kita harus sama-sama waspadai. Adakah 6.200 buah pikiran itu benar-benar adalah buah pikiran yang ditaklukkan di dalam Kristus, atau justru buah pikiran di luar Kristus? Ya. 6.200 buah pikiran itu, apakah benar-benar itu adalah buah pikiran yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4. Mari kita lihat dulu ayat 8 ya.
Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, mari kita lihat itu teks. Saya mau kita semua yang hadir ini membaca ayat itu dalam hitungan ketiga. Kalau sudah temukan katakan amin. Ya, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Baik, kalau 6.200 itu yang di Filipi 4 ayat 8. Saudara, pikiran yang benar, pikiran yang baik, pikiran yang adil, pikiran yang suci. Kalau itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau bukan, waduh bahaya sekali. Lihat 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 3. Mari kita baca lagi ini ayat dalam hitungan yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat 3. 1, 2, 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau 6.200 itu adalah Filipi 4 ayat 8 baik, maka kalau 6.200 itu adalah 2 Korintus 11 ayat 3, yang mana saudara terkasih dalam Tuhan disesatkan oleh kelicikan setan, oleh permainan setan, oleh benteng-benteng siasat-siasat yang tadi dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 10. Waduh, habis hidup kita. Ini penting untuk kita sama-sama renungkan pada sore hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau pikiran kita tidak taklukkan kepada Kristus, habis. Ya, saya ulang lagi, orang bunuh diri, orang akan tinggalkan Tuhan, orang akan buat hal-hal yang tidak baik, dikuasai setan, tidak hidup di dalam pertobatan. Itu karena sekali lagi diawali dari pikirannya. Ya. Diawali dari pikirannya. Sebab kalau pikiran ini sudah, saudaraku, disesatkan oleh si pekerjaan setan itu, diperdaya oleh ular, endingnya pasti tidak enak. Kasus yang kita baca tadi 2 Korintus pasal 11 ayat 3 itu kan bicara tentang kejadian pasal 3. Adam dan Hawa. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena mereka disesatkan pikiran mereka. Karena disesatkan pikiran mereka, mereka makan buah terlarang itu. Lalu kemudian akhirnya mereka telanjang. Begitu mereka telanjang baru mereka kaget bahwa mereka sedang ada di dalam sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan meninggalkan mereka, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, awalnya sekali lagi padahal pikiran mereka yang menjadi fokus utama serangan setan. Pikiran mereka yang kemudian dibolak-balik, yang ditawan oleh iblis. Sehingga kemudian akhirnya mereka takluk kepada setan itu. Nah karena itu saya ulang lagi, ini butuh perjuangan. Ya, kita masih ada di tanggal 21 hari ini ya. 22. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita masih lewati banyak hari-hari. Saya tidak tahu 6.200 pikiran besok, 6.200 pikiran lusa, dan seterusnya. Jangan sampai iblis mendapat kesempatan di sana, lalu menyesatkan saudara, dan akhirnya saudara tidak bisa hidup menyenangkan Tuhan. Saudara bisa membuat hidupmu keluar dari Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu betapa pentingnya kita mempersiapkan diri kita untuk memakai senjata Allah itu, berjuang untuk kita tetap ada dalam pikiran yang ditaklukkan kepada Kristus. Saya ulang, karena seluruh sentral hidup kita ini dikendalikan oleh pikiran. Orang bisa bertahan di dalam pertobatan karena dia punya pikiran dikendalikan oleh Kristus. Orang bisa, saudara yang terkasih, hidupnya menyenangkan Tuhan karena pikirannya dikendalikan oleh Kristus. Orang bisa hidupnya, saudaraku, takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan kalau sekali lagi pikirannya ditaklukkan di dalam Kristus. Tanpa itu tidak bisa.
Karena itu kalau kita bicara soal pikiran di dalam teks Alkitab kita, saudara yang terkasih, kita menemukan banyak ayat yang membicarakan tentang bagaimana pikiran itu mengendalikan seluruh eksistensi hidup kita. Mari kita lihat dulu beberapa ayat ini sebelum kita masuk lebih jauh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ya, jemaat, saya minta untuk kita baca ayat ini juga bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kalau sudah temukan katakan amin. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang benar kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara lihat itu ayat jelas itu. Jadi kalau mau supaya tidak jadi serupa dengan dunia, itu ayat bilang berubahlah cara berpikir. Budi itu bicara soal pikiran. Ya, kalau pikiranmu belum berubah, jangan harap mau hidup sama dengan, mau beda dengan dunia. Itu tidak akan bisa. Pasti akan sama dengan dunia. Dunia pun cara pikir karena mana ya itu juga itu orang pun cara pikir. Sebab kalau cara pikir belum berubah tidak bisa. Yang di luar tidak bisa berubah. Mesti dari dalam dulu baru bisa berubah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah baca Filipi 4 ayat 8. Di ayat 7, Paulus berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Orang bisa hidup damai sejahtera, hidup bahagia, itu juga dimulai dari pikiran. Kalau pikiran sonde dikuasai sungguh-sungguh, aduh, maka hidup senada damai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka saya ulang lagi, sentral hidup kita ini ada di dalam pikiran kita. Mau bahagia, mau hidup takut Tuhan, mau bertobat, mau menyenangkan Tuhan, mau hidup dalam perubahan, itu bergantung kepada pola pikir kita. Yang sekali lagi harus ditaklukkan di dalam Kristus Tuhan. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, pikiranmu itu penting. Saudara yang terkasih, tidak ada orang pikiran tenang, tiba-tiba dia angkat tali, lalu kemudian dia veo di depu leher, baru dia menyanyi lagu, aku berserah. Itu tidak mungkin. Saudara, itu pikiran ada galau, kacau berat. Ya saudara, dia tidak bisa kendalikan lagi. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka itu butuh pikiran kita ini betul-betul ada di dalam Kristus. Takluk di dalam Kristus. Hari ini saya mau bicara 3 hal penting ini. Dari kitab 2 Korintus pasal 10. Bagaimana supaya pikiran kita itu tetap takluk di dalam Kristus. Ya, supaya pikiran kita itu tidak beralih ke yang lain-lain. Yang tadi saya katakan, masalah datang, serang, setan datang, omong dia punya. Ya saudaraku, tantangan datang, keinginan datang. Itu kita bisa taklukkan, saudaraku, kalau kita melihat ayat ini. Mari, perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau mulai dengan ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Tidak bisa. Kalau pakai senjata duniawi, kita tidak bisa menang terhadap pikiran kita. Setan akan menang, saudaraku. Setan akan menguasai pikiran kita. Kalau saudara baca Efesus 6, di sana dikatakan ayat 12. Perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak melawan, saudaraku, yang kelihatan. Tapi kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Ini penting sekali, saudara yang terkasih. Karena itu tidak bisa pakai senjata duniawi. Saya mau tanya, tentara itu kuat atau tidak? Ya, tentara kuat atau tidak? Kalau tidak kuat, loyo-loyo mana bisa jadi tentara? Saya punya keponakan datang mau tes tentara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak lolos. Saya pernah lihat dia tinggi, badan besar, bagus sekali, saudara. Ya, saya, kenapa kau tidak lolos? Bapak, waktu saya disuruh pegang senjata begini, ternyata 5 menit saya pun tangan gamatar. Tidak bisa. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menunjukkan bahwa lu memang tidak kuat. Kau pegang senjata saya 5 menit lu gamatar. Nah, apalagi, ya saudara. Berarti orang kalau mau jadi tentara mesti kuat dulu. Ya,
mesti punya fisik bagus, mental bagus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Fisiknya mesti mantap, ya, baru bisa jadi tentara. Tapi saudara, untuk lawan setan biar tentara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan soal perlawanan dengan senjata duniawi. Kalau senjata duniawi, saya bilang tidak ada tentara yang bisa kalah. Ya, tidak ada polisi yang bisa kalah. Kodong hebat semua dengan senjata api, saudara. Tapi ayat ini berkata dengan jelas bahwa kita hanya bisa mengalahkan itu kalau kita memakai senjata kuasa Allah yang sanggup meruntuhkannya. Ada amin? Maka dibutuhkan senjata Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar Efesus pasal 6, kita menemukan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20, itu perlengkapan senjata Allah. Tapi perlengkapan senjata Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perlengkapan untuk bertahan. Lalu yang kedua, perlengkapan untuk menyerang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada perlengkapan untuk bertahan, tetapi ada perlengkapan untuk menyerang. Perlengkapan untuk bertahan itu antara lain kasut atau sepatu, saudara, ikat pinggang, lalu baju sirah, ketopong keselamatan, perisai iman. Itu adalah bagian daripada senjata Allah yang kita pakai untuk sistem bertahan. Tetapi saudara ingat baik-baik, yang kedua, senjata Allah itu mempunyai fungsi yang kedua, yaitu untuk menyerang. Apa itu? Dikatakan pedang roh. Pedang itu tidak dipegang untuk pakai tenganga, sonde. Itu mesti pakai potong tuh. Ya toh? Masa Anda pegang pedang lalu Anda bilang serang, serang. Anda berdiri sah? Kan salah mungkin tuh, saudara. Pedang itu kan untuk hantam tuh. Pedang itu untuk belah. Pedang itu untuk saudaraku membunuh. Pedang itu untuk menghabiskan lawan, meruntuhkan lawan. Itu pedang. Nah, apakah pedang itu? Ayat itu mengatakan, Efesus 6 ayat 17, pedang itu adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senjata kuasa Allah yang kita pakai untuk meruntuhkan, untuk membinasakan, untuk mengalahkan, merobohkan setiap peperangan kita, perjuangan kita terhadap setan yang berusaha menyerang pikiran kita, keinginan yang berusaha menyerang pikiran kita, masalah yang berusaha menyerang pikiran kita, adalah kuasa firman Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya kenapa banyak laki-laki bunuh diri? Sekarang kita berhitung, laki-laki lebih banyak di sini atau perempuan lebih banyak? Nah, karena banyak perempuan pergi gereja, laki-laki tanganga banyak. Karena perempuan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, suka beribadah, laki-laki malas ibadah. Nah, bagaimana Anda mau kuat? Bagaimana pikiranmu bisa ditaklukkan di dalam Kristus? Bagaimana kamu bisa rubuhkan itu siasat-siasat, benteng-benteng, kubu-kubu? Kalau tidak, sekali lagi, firman Allah yang menjadi senjata. Mungkin kamu punya perisai iman. Mungkin kamu punya ketopong keselamatan, tapi itu tidak bisa pakai menyerang. Itu tidak pakai untuk saudaraku mengalahkan setan. Yang bisa kamu pakai, sekali lagi, kecuali firman Allah, pedang roh. Itu yang bisa kita pakai. Makanya dalam kasus di dalam Alkitab, misalnya Matius 4, Yesus waktu kalahkan setan, itu dia pakai apa? Firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada lain. Firman Allah, firman Allah. Waktu menghadapi masalah, Paulus pakai apa? Firman Tuhan. Dia tidak pakai depung saudaraku karunia-karunia. Dia pakai firman supaya dia bisa menang terhadap masalah. Dia diperhadapkan dengan banyak tantangan di dalam pelayanan, tapi dia tidak pernah kalah. Kenapa? Karena firman, karena kebenaran yang menjadi senjatanya. Dia bisa menang karena ada kebenaran.
Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua yang hadir pada kesempatan ini di awal tahun 2025 ini, ayo kita semua ini sedang berjuang, kita sedang ini berperang di alam pikiran. Ya. Kita tidak berperang secara kelihatan, kita tidak berperang, saudaraku, secara fisik, kita tidak berperang dalam bentuk tubuh, tapi kita sedang berperang dalam alam pikiran. 6.200 ini yang masuk di dalam diri kita, ini apa ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sendiri berkata begini, dari manakah datangnya itu pembunuhan, perzinahan, percabulan? Datang dari mana? Dari pikiran. Kalau pikiranmu 6.200 itu tadi suci, adil, ya itu zina tidak masuk. Ya, selingkuh tidak masuk. Tidak masuk. Tapi kalau 6.200 ini tidak ditaklukkan pada Kristus, muncul membunuh, berzina, korupsi, ya, bikin hal jahat. Semua akan muncul di sini. 6.200, Pak. Makanya betapa pentingnya firman Tuhan itu menguasai pikiran kita. Tiap hari kuasai ini pikiran. Itu senjata yang kita pakai. Jadi itu pikiran yang lain mau masuk datang, firman, firman, firman. Mari kita lihat sekarang, saudara terkasih dalam Tuhan. 3 hal yang saya mau sampaikan ini ya, tentang bagaimana firman, senjata Allah itu ya mengalahkan ini. Ini kita perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita mulai dari ayat 4. Kuasa Allah ya, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup, apa? Yang pertama, sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Jadi kuasa firman Tuhan itu dia sanggup meruntuhkan benteng-benteng yang mulai muncul di pikiran kita. Benteng-benteng yang mulai merasuki pikiran kita. Benteng-benteng yang mau mengambil 6.200 hal dalam pikiran kita itu benteng-benteng itu hanya bisa dikalahkan oleh kuasa firman Tuhan. Nah, pertanyaannya itu benteng itu apa itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bahasa asli kata okiroma, ya, okiroma itu artinya hal-hal yang dijadikan sandaran. Ya, saudara. Apa yang disebut benteng-benteng itu namanya okiroma atau sesuatu yang dijadikan alasan, sandaran hidup. Saudara yang terkasih, itu namanya okiroma atau benteng-benteng. Nah, ada banyak sekali sandaran-sandaran hidup di dunia ini yang bisa merasuki pikiran manusia, sehingga manusia itu ada dalam kendali setan, ada dalam kendali hawa nafsu, ada dalam kendali bukan Kristus, saudaraku. Ini harus diruntuhkan. Ini yang harus dirobohkan. Kalau ini tidak dirobohkan, habis kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi sandaran kita hari ini? Yang muncul di otak kita. Apa yang menjadi alasan kita hidup hari ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang mempunyai sandaran hidup bukan pada Tuhan. Yang ada dalam depo otak ini, saudaraku, kalau Tuhan masih kasih dia hidup, dia bangun itu sandaran hidup yang lain. Benteng-benteng yang lain. Yang bikin akhirnya dia pun hidup tidak terfokus kepada Kristus. Saya berikan beberapa ayat. Misalnya Amsal 3 ayat 5. Perhatikan ayat ini. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sering orang bisa jadikan benteng di dalam depung hidup, pikiran 6.200 itu yang pertama, itu depung pengertian. Kata pengertian dalam teks ini itu menyangkut, saudaraku, sesuatu pikiran, logika, ya, argumentasi, saudaraku. Jadi ini semacam kepandaian yang dipunyai seseorang. Ya. Itu seringkali dijadikan sandaran hidup, dijadikan bagian yang menguasai hidup orang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bahaya sekali ya. Kalau orang Kristen sekolah tambah pintar itu baik. Tapi kalau sekolah tambah pintar, lalu kemudian bersandar kepada pengertian atau kepintaran itu atau kepandaian itu menjadi salah. Ya.
itu adalah benteng yang saudara yang terkasih dalam Tuhan bisa dipakai oleh setan untuk membuat kita punya kehidupan tidak tunduk dan tidak takluk kepada Kristus. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak teolog dari kaum liberal. Saudara yang terkasih, teolog-teolog kaum liberal itu adalah teolog yang tidak mempercaya lagi historik di dalam Alkitab atau sejarah-sejarah di dalam Alkitab. Misalnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak percaya lagi kalau penciptaan dunia ini itu, saudaraku, dilakukan oleh Tuhan, ya. Ada cerita pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Itu mereka tidak percaya. Saya tadi pagi masih melihat satu video di TikTok. Seorang Kristen yang mengatakan begini, Alkitab itu perlu dikaji ulang. Ya. Karena akan sangat bertentangan dengan berbagai ilmu yang sedang muncul di dunia ini, saudara. Karena kalau dihitung, umur Adam itu hanya cuma sekitar 6.000 tahun, saudaraku. Ya, waktu kalau misalnya Adam itu manusia pertama. Ya. Sementara saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka mengatakan bahwa banyak sekali penemuan-penemuan fosil arkeolog yang jutaan tahun lebih tua daripada usia dunia ini atau penciptaan dunia. Apakah kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu masih relevan? Apakah kejadian pasal 1 itu masih bisa diterima sebagai suatu kebenaran? Padahal ada fosil-fosil yang ditemukan atau saudaraku, penggalian-penggalian, penemuan-penemuan yang lebih tua dari dunia ini, yang jutaan tahun, saudara. Mereka bilang itu omong kosong, itu kejadian 1, kejadian 2 itu omong kosong, itu putar balik cerita omong kosong dari Musa itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kenapa? Karena manusia mulai bersandar kepada pengertiannya sendiri. Waktu manusia mulai bersandar kepada pengertiannya sendiri, dia bisa menyimpang dari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sampaikan. Itu bisa sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya betapa penting firman Tuhan itu lebih menguasai cara berpikir kita. Firman Tuhan itu harus melampaui cara berpikir kita. Tahun 2025 yang saudara dan saya akan lewati ini, ingat baik-baik. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Rocky Gerung di dalam pernyataannya, dia bilang, ya saudaraku, kalau Tuhan itu maha tahu, kenapa kamu mesti berdoa? Ya itu saudara, kenapa kamu masih kasih tahu Tuhan lagi? Katanya Tuhan maha tahu, tapi kasih tahu Tuhan hari ini beras tidak ada, ini hari minyak goreng tidak. Itu berarti Tuhan tidak maha tahu, makanya kau kasih tahu Tuhan lagi. Ya saudara. Ya, Rocky Gerung secara, saudaraku, filsafat mungkin kau pintar. Ya, tapi itu pengertianmu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, Rocky Gerung itu adalah satu contoh dari sekian banyak manusia di dunia ini yang tidak percaya kepada firman Allah sebagai bagian terpenting dalam hidupnya dibandingkan dengan logika cara berpikirnya. Tidak boleh itu, saudara. Kalau Anda jadi orang Kristen begini, saya ulang lagi, pikiranmu sedang dirasuki oleh setan. Ya? Dan kalau pikiranmu sudah dirasuki oleh setan, satu saat kamu akan mengambil tindakan-tindakan yang pasti bertentangan dengan Alkitab. Karena itu, belajar boleh, sekolah boleh, ingat baik-baik, tapi tidak boleh bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersandarlah kepada firman Tuhan. Bersandarlah kepada Alkitab. Bersandarlah kepada apa yang Tuhan katakan. Sebab saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengertian kita terbatas, tapi pengertian Tuhan tidak terbatas. Alkitab berkata dalam Roma pasal yang ke-11, oh alangkah dalamnya hikmat dan kekayaan pikiranmu, saudara. Tak terselami, tak terduga. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal-hal di dalam Alkitab yang bisa masuk akal, tetapi ada hal-hal di dalam Alkitab yang melampaui akal. Saudaraku, yang melampaui akal kita tidak mungkin bisa sampai di sana. Yang bisa kita
sampai ya yang masuk akal sah, ya saudara. Tapi yang melampaui akal kita tidak bisa sampai di sana. Dan kita tidak bisa pakai ilmu cara berpikir kita untuk memahaminya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dibutuhkan apa? Iman. Makanya di dalam kekristenan kita belajar yang namanya beriman. Saudara, iman itu apa fungsinya? Untuk mempercayai hal-hal yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Ya. Kalau kita sudah tidak bisa lagi berpikir sampai situ, berarti butuh iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau tidak ada iman, maka selesailah hidup ini. Karena itu ingatlah baik-baik saudara. Saya ulang lagi. Taklukkanlah pikiran kita kepada kebenaran Kristus. Jangan taklukkan kepada pengertian-pengertian kita yang kita temukan di dalam dunia ini. Los Angeles yang baru terbakar. Saudara, sekitar tahun 1700-an. Ya, kota itu dikenal sebagai kota Bunda Maria. Los Angeles. Ya, saudara. Bunda Maria itu menunjukkan saudaraku religiusnya kota Los Angeles itu. Tetapi saudara belakangan ini, kota itu disebut kota tanpa Tuhan. Ya. Itu berarti satu posisi religius yang pernah terjadi sekitar berapa tahun ya? 1700-an itu nah. Ya. Itu hilang. Kenapa? Karena manusia mulai tambah pintar. Ya. Mulai tambah belajar banyak. Mulai tambah saudaraku berpikir tentang ilmu-ilmu segala macam penelitian. Sampai-sampai mereka anggap bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi. Pengertian manusia mengalahkan segala hal yang sebenarnya melampaui apa yang menjadi pikirannya. Waktu ditampilkan kota Los Angeles tahun 1700, saya lihat nonton di YouTube itu, saudara. Aduh, itu kota itu amfoang cuma selebay. Ya. Dibandingkan dengan sekarang. Tapi waktu begitu dong masih bilang kota ini kota Bunda Maria. Itu religius. Tapi sekarang ketika bangunan sugedung, mentereng semua, saudara terkasih dalam Tuhan, orang bilang ini kota tanpa Tuhan. Hati-hati. Pikiran kita 6.200 itu, saya ulang lagi, tidak boleh menguasai kepintaran kita, logika kita, argumentasi kita, alasan kita tidak boleh menguasai apa yang firman Tuhan katakan. Biarlah firman Tuhan yang menguasai pikiran kita sekalian. Ada amin? Bilang samping kiri kanan. Boleh pintar, tapi jangan andalkan kepintaran. Nah, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi itu penting. Jadi banyak orang sudah terlalu pintar sampai Tuhan judung son anggap lah. Itu bahaya. Saudara yang terkasih, pikiran kita selain bisa menjadi benteng-benteng. Yang tadi saya sebut benteng itu adalah alasan bagaimana orang menentukan satu pikiran. Yang kedua, saudaraku, kekayaan. Harta. Itu bahaya sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membaca di dalam ayat ini. Perhatikan ya, Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayat 3. Ya. Kekayaan, harta, ya saudara, itu bisa jadi sesuatu yang membuat orang kemudian tidak lagi mengedepankan Tuhan, ya. Tidak, pikirannya tidak dikuasai Tuhan lagi, tapi dikuasai oleh itu harta-harta segala macam itu. Ya, jemaat, mari baca ayat ini dalam hitungan ketiga. Kalau sudah temukan katakan amin. Ya, di luar sudah temukan? Amin. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar dan banyak. Tetapi dia memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan dia mencari Tuhan. Ayat berikut. Akan tetapi dia yang bijaksana akan datang dalam petaka dan tidak benar dari-Nya. Ia akan bangkit melawan penjahat dan melawan para bantuan orang-orang lain.
Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Orang Mesir itu manusia, bukan Tuhan Allah. Terus, Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, kuda-kuda itu makhluk lemah. Terus, bukan roh yang berkuasa. bukan roh yang berkuasa. Next. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Dalam satu konten YouTube yang saya khotbah di satu tempat, saudara, saya kasih judul di situ, Mesir bukan Tuhan, Jakarta bukan Tuhan, NTT bukan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat itu. Kupang bukan Tuhan. Ingat. Kalau kuda-kuda itu diterjemahkan lagi, harta bukan Tuhan, rumah bertingkat bukan. Itu roh yang lemah. Tuhan cuma acungkan tangan, belum berdiri, dia baru angkat tangan saja, lu rata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang pikirannya, saudaraku, mulai dikuasai oleh harta, kekayaan, semua yang ada di dalam dunia ini yang wah, yang megah, saudara. Itu dijadikan sebagai sandaran, alasan untuk hidup. Anda keliru besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang akan membuat saudara tidak takluk kepada Kristus. Itu yang membuat Kristus dikesampingkan. Itu yang membuat setan menguasai hidup seseorang. Itu karena sekali lagi, dia tidak lagi menjadikan sandaran hidupnya Tuhan, tetapi hal-hal itu yang lemah, yang sederhana, yang model-model seperti itu dijadikan sandaran. Anda dan saya sebagai orang-orang percaya, diberkati itu tidak salah. Menjadi kaya tidak salah. Saudara, punya ini, punya itu tidak salah. Tapi mesti ingat baik-baik, itu bukan sandaran hidup kita. Itu bukan yang menjadi alasan hidup kita. Kristuslah yang menjadi alasan hidup kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, pikiran kita tidak boleh bersandar pada itu. Lukas pasal yang ke-12, saudara bisa menemukan cerita itu. Mulai ayat yang ke-14 kalau saya tidak salah sampai ayat 20. Ya, kita menemukan tentang orang kaya yang bodoh, bukan? Kenapa dia menjadi orang kaya yang bodoh? Bukan persoalan kekayaannya, tapi soal dia bersandar kepada kekayaan. Itu yang menjadi soal, saudaraku. Di dalam Injil Lukas pasal 16, kita temukan kisah Lazarus mulai ayat 19 dan orang kaya. Saudara, itu juga apa yang menjadi soal? Sandarannya bukan lagi Tuhan, sandarannya bukan lagi Kristus, tetapi harta. Dimulai dari mana? Pikirannya dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya orang-orang kalau otaknya sudah duit, otaknya sudah harta, otaknya sudah kemegahan, Tuhan dia akan kesampingkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya jangan heran tuh artis-artis Hollywood yang waktu vote tentang artis-artis, mereka ketawa kalau bilang Tuhan zero, Tuhan dapat nilai 0, Tuhan tidak dipilih. Mereka anggap itu bahan tertawaan. Saudaraku. Kenapa? Karena memang Tuhan bikin apa leh kok kotong sukaya? Kotong sudah ada harta, kotong punya semua-semua, mau bikin apa itu Tuhan? Nah, itu yang sangat disayangkan Bapak Mama Bapak Saudara. Makanya Alkitab berkata orang kaya sukar masuk surga. Ya, itu juga tidak boleh membuat saudara kalau begitu aku miskin saja lebih baik. Tidak, saudara. Tergantung pikiranmu bagaimana. Kalau pikiranmu harta kuasa, ya memang Anda susah masuk surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau itu harta hanya sekedar perlengkapan, fasilitas dalam ini hidup, no problem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kan ada banyak orang kaya di dalam Alkitab yang justru dompung harta dong pakai semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Karena sekali lagi mereka punya otak bukan ada pada harta. Pikiran mereka bukan ada pada harta. Ada pada Kristus. Ada pada Tuhan. Orang-orang yang pikirannya di harta, kalau hari Minggu diperhadapkan dengan bisnis dan ibadat, pasti dia akan bilang bisnis.
ibadat, kasih tinggal. Saudara. Orang-orang begitu karena sekali lagi memang otaknya sudah duit. Otaknya harta. Pikirannya cuma uang. Ya. Itu yang bahaya sekali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu tahun 2025 masih di awal, berjuanglah. Kalau Tuhan masih izinkan saudara hidup nikmati berkat Tuhan, fasilitas-fasilitas yang baik, itu tidak boleh kuasai pikiranmu. Pikiranmu harus tetap takluk kepada Kristus Tuhan. Ada amin? Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah alasan-alasan orang seringkali yang dipakai ya, yang menjadi benteng dalam pikirannya. Ya. Kalau itu kita runtuhkan dengan firman Allah, maka yang menguasai pikiran kita Kristus, hidup kita ini akan menyenangkan. Kita tidak bersandar kepada pikiran kita, logika kita, argumentasi kita, ya, kepandaian kita, kepintaran kita, kita tundukkan di bawah kebenaran. Kita tidak bersandar kepada saudaraku kekayaan, harta, uang, segala macam kemewahan dunia ini. Kita tundukkan di bawah kebenaran. Kristus menjadi yang pertama dalam hidup ini. Percayalah. Hidupmu di tahun 2025 ini ada dalam kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua yang harus dipatahkan adalah siasat. Mari kita baca kembali ayat di dalam kitab 2 Korintus pasal 10 itu. 2 Korintus pasal yang ke-10, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang keempat tadi, ya. Mari kita sama-sama baca ayat itu. Ayat yang kelima, sorry. 2 Korintus 10 ayat 5. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang kedua, mematahkan setiap siasat. Ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kata siasat di dalam teks ini, ya, itu dipakai kata logismos. Ya, kata logis itu yang kemudian muncul saudaraku kata logos. Ya, lalu saudaraku ilmu. Logis itu lebih kepada ilmu. Ya, ilmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi dalam kalimat ini, logismos, siasat ini berkaitan dengan ilmu atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu disebut siasat. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara kerja setan, cara kerja iblis menawan pikiran manusia, itu adalah menghadirkan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin atau logismos, ya, ilmu-ilmu yang bertentangan dengan iman Kristen. Saya ini bicara dalam konteks yang lebih kepada hal yang berhubungan dengan Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini muncul di dalam beberapa teks ini. Saya mau tunjukkan ayat-ayat ini. Misalnya 1 Timotius pasal 6 ayat 5 lebih dulu. 1 Timotius pasal 6 ayat 5. Saudara perhatikan firman Tuhan, saya bacakan. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, logismos, dan yang kehilangan kebenaran. Oh, rupanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada ajaran-ajaran yang masuk di Efesus yang kemudian bikin orang bakal lain satu dengan yang lain. Lalu kemudian mereka tidak lagi bersandar kepada firman Allah atau kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Hati-hati ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen kan yang pikirannya begitu. Ajaran yang di dalam otaknya dia itu, saya pergi ibadah supaya saya kaya. Saya pergi ibadat supaya saya naik pangkat. Saya pergi ibadat supaya sakit disembuhkan. Saya pergi ibadat supaya masalah selesai. Saya pergi ibadat supaya... ini bahaya nih. Ini ajaran yang saudara terkasih dalam Tuhan perlu kita hati-hati. Ya. Sebab kalau saudara dan saya punya patokan kepada hal-hal yang demikian, maka saudaraku pikiran kita mulai dirasuki oleh hal-hal yang sementara adanya. Ingat baik-baik bahwa di dalam dunia ini saudara kita membutuhkan berkat-berkat jasmani, butuh, ya. Tetapi jasmani itu bukan yang prioritas. Ingat baik-baik.
Jasmani bukan yang prioritas. Ya, kita membutuhkan hal yang prioritas lebih daripada sekedar berkat jasmani. Apa itu? Itu adalah keselamatan di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sentral kita beribadah itu bukan pada hal-hal yang sementara itu. Bukan pada hal-hal yang sementara itu. Iman kita bukan pada hal-hal yang sementara itu. Tapi pada hal yang kekal. Sebab kalau tidak demikian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa bedanya dengan orang pergi dukun? Apa bedanya dengan orang yang saudara yang terkasih dalam Tuhan pergi songgo-songgo? Tidak ada beda. Karena orang pergi dukun untuk hal-hal kepentingan jasmani. Orang pergi songgo-songgo untuk kepentingan jasmani. Saudara. Nah, kita pergi ibadah juga hanya untuk itu. Kalau kita cari Tuhan hanya untuk itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang disebut siasat atau logismos. Ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Lalu Pak Pendeta, tapi ada ayat yang mengatakan, kalau engkau beribadah kepada Tuhan, maka roti makananmu akan diberkati. Air minumanmu akan diberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu ayat memang ada. Tapi itu ayat adalah ayat yang bersifat, saudara, sesuatu yang diberikan bukan keharusan. Dengar baik-baik ini. Itu bukan keharusan atau suatu esensi. Kenapa tidak harus? Sebab kalau harus, maka ada banyak orang di dalam Alkitab juga yang beribadah, tapi mereka tidak dinikmati itu berkat jasmani. Saudara, miskin malah. Ya. Saudara yang terkasih, kalau saudara belajar itu kitab 2 Korintus pasal 8, jemaat Makedonia itu miskin. Padahal rajinnya minta ampun. Saudara, jemaat di Smyrna dalam kitab Wahyu pasal 2, itu juga begitu. Itu jemaat setianya minta ampun. Saudara, tidak pernah berhenti untuk setia dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang pencobaan yang mereka alami buat mereka miskin melarat juga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah bagaimana dengan ini? Kalau kita pakai patokan itu tadi, saya ulang lagi. Tuhan memang mau memberkati kita, tapi itu bukan berarti suatu kewajiban. Itu bukan harus. Itu sesuatu yang kalau Tuhan mau kerjakan, dia kerjakan dalam hidup kita. Yang harus apa? Keselamatan, sorga. Itu tidak bisa tidak. Kita cari Tuhan demi kepentingan kerajaan Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang harus kita bangun di dalam pikiran kita. 6.200 buah pikiran itu harus tertanam. Bahwa saya cari Tuhan itu bukan karena hal-hal finansial. Saya ikut Tuhan bukan karena hal-hal finansial. Saya ikut Tuhan bukan karena hal-hal yang kelihatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bandingkan juga Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi itu dalam penglihatan itu hanya menjurus kepada duniawi semua. Oh ya, bet sudah palia lu nih, kayaknya lu suka pakai pakaian dinas P3K. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu penglihatan yang hanya menjurus kepada hal-hal duniawi. Saudara yang terkasih, lalu Anda punya kemenangan, Anda gagalkan hanya gara-gara itu. Tahu-tahu Anda tidak lulus. Anda nanti akan akhirnya menyesal. Ternyata penglihatan omong kosong putar balik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya karena saya ulang lagi, Anda hanya mau hal-hal yang duniawi. Saya belum pernah dengar ada orang penglihatan bilang, oh saya lihat kamu sekarang ada di sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oh itu kayak enak dah. Tapi tidak ada. Penglihatan sekarang ini saudara. Pakai baju putih nah. Duduk di atas kursi pejabat nah. Itu yang bikin orang kesuka cita selalu tuh saudara. Ya. Padahal saya ulang lagi, itu hal-hal yang sementara. Kalau kita cari Tuhan hanya hal-hal itu,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan bisa putar kita pu otak. Setan bisa tawan kita pun pikiran. Sampai kita sudah tidak bisa bedakan lagi mana penglihatan benar dan mana penglihatan palsu. Mana karunia yang dari Tuhan dan mana karunia yang tempel-tempelan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya ini selalu bilang, karunia itu baik. Tapi ingat baik-baik. Karunia itu punya manfaat apa? Tujuan apa? Itu mesti baca 1 Korintus 12 kas habis. Baca 1 Korintus 14 kas habis. Itu baru bisa tahu. Saudara, sehingga penggunaan karunia itu tidak salah. Penggunaan karunia itu sesuai dengan dia pun bagian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau tidak bahaya. Kita hanya berfokus kepada hal-hal jasmani. Pikiran kita hanya pada hal jasmani. Saya mau tanya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa Hawa dan Hawa dan Adam, ya, mereka makan tuh buah pengetahuan. Saudara, mereka pikir soal surga atau pikir soal bumi, dunia? Soal makan minum, soal dunia. Dong kalau pikir surga dong soalnya mungkin langgar firman. Tapi karena dong pikir soal dunia nih. Wih betul, kalau kau makan kau sama dengan Tuhan Allah berarti enak. Nah, ini saudara. Enak buat anda susah-susah lagi. Ya, susah-susah lagi. Ya, karena setan memang mau kamu pikir hal dunia. Waktu pencobaan, saudaraku, di padang gurun Yesus dicobai oleh setan. Itu hal dunia kok harus surgawi. Dunia semua. Dunia semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ingat, setan itu juga begitu. Dia pakai halal dunia, dia pakai halal dunia, rasuki kita pun pikiran. Karena itu kita tidak boleh, saudaraku, membangun siasat dalam pikiran kita itu hal-hal duniawi, pikir hal sorgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu penting buat hidup kekristenan ini. Ya. Sebab kalau tidak Anda akan ditipu setan. Ya. Nah kalau setan sudah tipu, sudah selesai. Nah setan tidak pakai begitu hal-hal jasmani. Saya kasih contoh satu ayat lagi nih, Titus pasal 1 ayat 10. Perhatikan, saya bacakan. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Hukum sunat itu tidak ada kaitan dengan surgawi. Saudara, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Kalau kamu tidak sunat, nanti kamu begini. Kamu kalau tidak sunat, kamu begini. Itu ajaran Yahudi itu. Saudara. Nah itu Titus. Saudara Paulus suruh kepada Titus ini. Titus tolong kasih tahu dulu itu. Itu hanya bikin dong pikiran tak putar tak balik hanya gara-gara sunat. Saudaraku, pikir hal yang lebih tinggi dong. Pikir sorga. Jangan pikir yang tak putar di dunia saja. Anak-anak Tuhan, sekali lagi 2025 ini kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, bukan berarti, saya ulang lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak butuh sesuatu di dalam dunia ini. Kita masih butuh makan, minum, masih kita butuh. Tapi jangan sentralkan pikiranmu pada hal-hal itu. Pikirkanlah kerajaan Allah. Sebab kalau kamu pikir hal itu, pikiranmu ditawan setan, pikiranmu ditawan masalah, pikiranmu ditawan oleh banyak hal. Semacam kemarin yang bunuh diri di Indomaret. Saya tidak tahu masalah persisnya seperti apa. Saya cuma dengar desas-desus. Katanya utang 20 juta atau apa. Kok uang takor 20 juta. Saya dalam hati. Kalau memang takor 20 juta lu mengaku. Saya suto kenapa? Kalau takut apa? Masuk penjara atau kalau kelulusan bisa kasih pulang. Atau mau kenapa? Daripada lu bunuh diri nih. Tapi saya ulang. Kalau pikiran ini tidak di kerajaan Allah, pikiran ini tidak pada hal-hal kekekalan, lu hanya terputar di dunia ini, itu masalah. Jangan 20 juta lah. 100.000 pun bisa lu bunuh diri. Karena lu mau sentral di dunia. Sentralmu hanya soal hal-hal yang sementara itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Cari-cari kerja susah dapat, angkat tali, veo buang. Aduh. Kan sayang saudara. Karena pikir soal masalahnya seputaran dunia. Jangan.
son mampu belis, masa ada nona lain. Kok nyantai sana kenapa? Kan begitu tuh. Hak-hak dia mau minta berapa. Tapi karena kau pikir duniawi. Karena pikiranmu hanya tertuju kepada duniawi. Sayang. Pikir sorga nak. Tapi kalau didapetin orang lain bagaimana? Hei, masih ada banyak. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Masih ada banyak. Tapi dia PNS, suara bagus. Hai. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu otak kurang main jauh. Tapi saya ulang lagi, karena memang pikirannya hanya tertuju pada hal duniawi. Itu soalnya di situ tuh. Soalnya di situ. Jadi soalnya bukan di lain-lain. Soalnya di duniawi pikirannya. Kalau di sorga tidak ada. Saudaraku, saya mau tanya. Yang jomblo masuk sorga atau tidak? Hah? Atau jomblo-jomblo semua di neraka? Tidak ada kan? Tidak ada ayat begitu. Kok kenapa kau takut jomblo? Saudara, tapi karena orang berpikir halal duniawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi kalau pikir surgawi tidak bisa begitu. Hidup pasti akan lebih teratur. Pikiran akan ditaklukkan kepada Kristus. Terakhir nih, yang ketiga. Saudaraku. Dikatakan dalam teks itu ayat 5. Selain 2 Korintus 10 ayat 5. Menentang pengenalan akan Allah. Dibangun oleh keangkuhan manusia. Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Yang ketiga ini kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Itu juga harus dirubuhkan. Ya. Satu yang dirubuhkan itu apa? Benteng. Ya. Bicara soal apa? Sandaran, alasan. Lalu yang kedua, siasat. Itu bicara tentang apa? Ajaran yang kita pegang. Fondasi yang kita punyai apa? Dunia ke sorga. Saudara. Lalu yang ketiga, yang penting yang kita harus pentingkan dalam pikiran kita adalah kubu yang dibangun. Ini apa? Saudara, kata kubu di dalam teks itu dipakai kata hupsoma dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Jangan berpikir sesuatu yang tinggi-tinggi. Itu saudara. Itu yang bahaya. Berpikir terlalu tinggi itu tidak boleh. Orang Kristen, anak-anak Tuhan. Itu setan pun cara pikir. Sama seperti kejadian tadi. Pasal 3. Saudara, kenapa itu Adam dan Hawa? Karena pikir terlalu tinggi. Tuhan suka kasih lu kemuliaan yang begitu luar biasa, tapi lu mau sama dengan Tuhan Allah. Saudara, itu pikiran terlalu tinggi. Tuhan suruh makan semua kecuali satu, ini lu jangan makan, tapi lu foe, terlalu tinggi. Ya. Saudaraku yang terkasih, itu nafsu tidak bisa ditahan itu. Berpikir sesuatu yang terlalu tinggi itu hupsoma, itu harus diruntuhkan itu. Orang Kristen mesti kasih runtuh itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya ingatlah baik-baik. Jadi orang Kristen pikiran kita tidak boleh tinggi-tinggi, tidak boleh. Ya saudara, pikir itu yang standar sah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada seorang anak muda datang kepada pendeta dan berkata, Pak Pendeta, saya ini sampai sekarang ini belum dapat jodoh juga ini. Lalu Pak Pendeta bilang begini, sudah beta kasih lo 3 syarat. 3 syarat itu saya sebut dengan 3B. Ya, saudara, 3B itu apa Pak Pendeta, dia tanya. Yang B pertama itu adalah berdoa. Aduh Pak Pendeta, beta ini berdoa non-stop Pak. Ya, tiap hari beta berdoa 3 melutut terus ini. Ya. Sejak beta umur 17 tahun sampai sekarang 45 tahun. Beta berdoa. Hanya satu doa yang belum dijawab. Jodoh Pak Pendeta. Padahal doa itu terus doa. Ya, oh berarti lu lupa B yang kedua. Apa itu B yang kedua? Berpuasa. Aduh Pak Pendeta puasa lagi. Beta puasa 3 hari, 2 hari. Semua. Bahkan 40 hari pernah Pak Pendeta. Tapi sekali lagi Pak Pendeta dari 17 tahun sampai 45 tahun ini. Jodoh belum dekat juga. Padahal su puasa. Pak Pendeta bilang, yang ketiga B, yang ketiga ini yang kayaknya lu belum lakukan. Apa itu? Berkaca. Saudara. Loh, kenapa Pak Pendeta? Sekarang saya tanya, Pak Pendeta bilang begitu. Kamu mau jodoh yang karman?
Saya mau dia putih, dia rambut lurus, ya. Kalau lalat hinggap, lalat tak pleset, ya. Karena saking licinnya. Saudara, syaratnya tinggi mati, tapi dia lupa berkaca. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendeta tanya, gajimu berapa? Ya Pak Pendeta, kalau untung-untung beta ojek laris, 30 ribu satu hari. 1 bulan ya 3 juta. Nah, lu mau yang cari yang rambut lurus, hidung mancong, yang lalat hinggap tak peleset. Ini nih dia pun biaya dandan saja, lu pun gaji son cukup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu lupa. Itu berpikir terlalu tinggi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang Kristen tidak boleh berpikir terlalu tinggi, pas-pasan. Ya. Makanya Pak Pendeta bilang jodoh sudah datang lama, tapi semua lari hilang. Karena lu pun target terlalu tinggi. Lu lupa yang ketiga, berkaca. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Orang tua dong juga kalau minta belis, nah jangan lupa ketiga, berkaca. Saudara yang terkasih, saya senang nonton satu video yang baru saja Pendeta Esra unggah di channel YouTube-nya tentang belis mahal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu Pendeta Esra kutip beberapa ayat di dalam Alkitab. Memang budaya belis itu ada di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih, tapi tidak pernah budaya belis di dalam Alkitab itu ditentukan. Tidak pernah. Yakub menentukan bahwa harus sekian. Tidak ada itu, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada. Bahkan Alkitab tidak pernah memerintahkan itu. Ya. Bahkan kalau saudara belajar di Perjanjian Baru, tidak ada satu kasus pernikahan yang dilakukan dengan cara mahar. Itu hanya di Perjanjian Lama. Sebagai tanda apa? Penghormatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini menarik. Sebab kadangkala itu bisa membuat orang menjadikan itu sesuatu yang buat orang berpikir terlalu tinggi. Dan itu menyalahi Alkitab. Pikir terlalu tinggi. Saya nonton satu konten di TikTok, saudara. Setelah kasus bunuh diri dan beredarnya isu karena mahar terlalu mahal. Seorang anak muda di Sumba kemudian buat konten. Itu murah, 250. Kami di Sumba 500. Saudara, 500. Saudara terkasih dalam Tuhan, 500 juta. Aduh. Pertanyaannya adalah, untuk apa itu? Apakah benar itu hanya sebagai suatu simbol penghargaan? Atau ada yang lain masuk di dalamnya? Kalau sudah ada yang lain masuk di dalamnya, kita Kristen lalu kita lakukan itu, kita sedang bertentangan dengan kitab suci. Itu bertentangan dengan Alkitab. Itu ajaran firman Allah. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik. Kadang-kadang setan bermain di alam berpikir manusia. Anda pergi gereja, tapi pikiranmu tidak berubah. Ya. Pikiranmu masih terlalu tinggi. Pikiranmu sekali lagi siasat-siasat setan kuasai. Ya. Sehingga engkaunya berpikir duniawi. Pikiranmu sekali lagi hanya terpengaruh oleh sesuatu yang diandalkan. Ya. Kepintaran, jabatan, pangkat, segala macam. Hidup kekristenan model begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kekristenan yang sia-sia. Karena itu pesan Tuhan bagi kita semua yang ada di persekutuan doa Kapernaum sore hari ini. Mari kita bawa kita punya pikiran ditaklukkan di dalam Kristus. Paulus berkata, ayat ini saya ingat, Filipi pasal 2. Paulus berkata di ayat yang kelima, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus. Kita taruh kita punya pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Pikiran kita tidak boleh keluar dari Kristus Yesus. Taklukkan itu di dalam Kristus Yesus. Maka setan tidak akan beroleh kesempatan untuk menang terhadap saudara dan saya. Ada amin? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita
dengan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya.